Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan Saat Teduh Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Pagi hari ini, kita akan bersaat teduh bersama dengan Pendeta Yuda. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh pada pagi hari ini. Shalom, Jemaat GKI Residen Sudirman, Surabaya. Mari kita awali saat teduh hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Karena itu, tolong kami Bapa, agar dalam bersaat teduh ini kami dapat memahami kehendak-Mu yang akan menjadi arah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah sebuah keteguhan hati. Dengan dasar perenungan dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu."
Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, kitab Rut ini dibuka dengan kisah tentang keteguhan hati yang sangat kontras. Di dalam ayat pertama sampai dengan 5 ada cerita tentang keteguhan hati yang tergoyahkan. Elimelek bersama dengan keluarganya mengalami situasi yang menggoncangkan kehidupan, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Tempat tinggal mereka semula adalah Bethlehem, yang berarti rumah roti. Nama tersebut memberi gambaran Bethlehem sebagai tempat yang makmur. Akan tetapi sayangnya terjadi kelaparan yang menggoncangkan Elimelek. Nama Elimelek di dalam bahasa Ibrani artinya Allahku adalah raja. Nampaknya kelaparan itu sedemikian parahnya sehingga meruntuhkan iman Elimelek. Dia tidak segan-segan untuk pergi ke Moab, musuh Israel, guna mencari sesuap nasi. Elimelek gagal untuk tetap tinggal di Bethlehem, yang mencerminkan bahwa ia juga gagal meyakini bahwa Allah adalah raja yang sanggup mengurus kehidupannya. Sedangkan di ayat 15-18 digambarkan keteguhan hati Rut yang sekalipun akan menghadapi masa depan yang suram, namun tetap mau hidup bersama dengan Naomi, sang ibu mertua itu. Apa yang membuat Rut memiliki keteguhan hati seperti itu? Nampaknya hal itu bukan dikarenakan adanya pengganti Mahlon mendiang suaminya. Sebab Naomi sudah menegaskan bahwa ia tidak mungkin lagi memiliki keturunan yang dapat menggantikan posisi Mahlon. Alasan keteguhan hati Rut itu juga bukan karena adanya materi yang dapat dinikmati, sebab Naomi sudah tidak memiliki apa-apa. Keteguhan hati Rut itu sesungguhnya terkait dengan Allah yang dipercayainya. Rut dengan gamblang menegaskan bahwa Allah Naomi itu adalah Allahnya. Allahmulah Allahku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun
memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Nah saudara, dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita tidak terlepas dari tindakan membuat komitmen. Dari perenungan kita hari ini patutlah kita mengintrospeksi diri serta bertanya, saya sedang mengikat komitmen dengan siapa atau dengan apa? Selama kita tidak mengikatkan diri dengan Allah dalam membuat komitmen tersebut, kita tidak akan memiliki keteguhan hati dalam menjalankan komitmen tersebut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong saya untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang berkomitmen terhadap Engkau. Tolong saya agar apapun juga yang saya perbuat, saya melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.